Baik, terima kasih dari kediaman keluarga besar istri saya, Bu Haja Lirini Rambe di Rantau Prapat, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuan Batu Induk ya. Pertama saya secara pribadi dan keluarga juga tim itu kita ya secara jujur ya, secara manusiawi kita prihatin dan saya jujur saja bersedih beliau sakit dan saya lihat dia dibopong ya. Kemudian tadi ada saya lihat di Instagramnya lagi diinfus ya. Mudah-mudahan beliau sehat karena sejatinya pertarungan Rasman dengan Hotman ini kan sudah masuk ke 35 bulan. Jadi 1 bulan lagi sudah 3 tahun. Februari 2022, sekarang Februari 2025, 3 tahun. Nah, jadi bagi saya perang berlarut ini adalah sebuah indikator bagaimana sesungguhnya antara Rasman dengan Hotman itu ya setara. Dan ya mohon maaf ya, mungkin beliau melihat dan mendengar pertanyaan-pertanyaan dari tim RAN dan ya situasi di persidangan dan itu belum sampai ke saya. Jadi kita itu ada 33 pengacara, tambah 2, jadi 35, yang datang itu sekitar 15, pertanyaan itu baru 4 orang, tim hukum saya, baru 4 orang. Dan rencananya itu setelah pertama itu dari profesor, pertanyaan dari tim saya itu dari Profesor Alfi Sombing, kemudian diteruskan oleh Saudara Rihat Utabarat SMH, kemudian dilanjutkan oleh Ketua Tim, Saudara Lecumanan SMH Doktor, kemudian baru Rahmat Riyadi, Managing Partner. Nah setelah dari Rahmat, itu rencananya akan digeser ke Bu Eli dan Neti, kemudian ke Bung Herwanto dan teman-teman yang lain. Nah belum ke saya. Nah pada saat menyampaikan pertanyaan itu khususnya di poin pertanyaan dari Pak Lecumanan dengan Saudara Rahmat itu kelihatan Saudara Hotman sudah tidak fokus. Dia sudah tidak fokus, kemudian dia menunjukkan semacam posisi mukanya pucat, kemudian kertas yang di depan dia sebelah kiri itu jatuh, kemudian kertas yang di depan dia langsung jatuh, kemudian kertas yang sebelah kanan jatuh, praktis ada 1-2 yang lain itu nggak diambil gitu. Ya saya melihat memang ini orang sakit, apa orang stres atau apa. Jadi yang ditanya oleh Pak Lecu itu nanti poinnya lain, terus jawabannya lain. Ditanya oleh Saudara Rahmat juga begitu. Nah, kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan beliau. Ya saya secara manusiawi, saya ingin katakan satu aja. Bahwa selama ini kan Hotman bilang Rasman itu orang kampung, saya disuruh pulang kampung. Saya tidak pernah bilang saya tidak orang kampung. Saya orang kampung. Saya orang Singkuang, kampungnya sangat terpencil. Saya jual ayam bareng ayah saya. Saya jual rokok yang di leher digantung itu sudah saya lakukan masih SMP. Saya jual koran di Medan jadi wartawan. Tapi jangan lupa, saya beasiswa, bos. Saya beasiswa sampai saya lulus di Malaysia. Nah, jadi saya itu dispirit oleh orang tua saya bahwa miskin itu tidak menghalangi seseorang untuk sukses. Dan miskin itu tidak menghalalkan untuk kita melakukan tindakan yang haram. Merampok, mencuri, itu dididik oleh ayah saya. Tidak pernah, catat aja, saya 10 tahun jadi anggota DPRD. Saya dikenal orang Bupati Bayangan karena begitu dekat ya dengan Bupati, kita sering koordinasi dengan Gubernur, di bawah Bupati saya Ketua Badan Anggaran itu 8 tahun, Badan Legislasi 2 tahun, Ketua Fraksi, Ketua Komisi, Sekretaris Fraksi, Sekretaris Partai Golkar, Ketua Partai PKPB, bahkan Ketua DPP di pusat. Jadi saya sampaikan kepada kalian, selama ini kan Rasman itu bukan siapa-siapa, Rasman bukan siapa-siapa. Selalu Hotman ngomong gitu, tapi tiap hari dia bahas Rasman. Nah sekarang saya mau katakan setara kenapa?
Coba Anda lihat, 3 minggu terakhir trending topik Rasman versus Hotman. Coba lu lihat tuh di TV-TV, sama di YouTube kalian punya, baik TV One, baik Metro TV, baik Kompas TV, CNN, ya, kemudian infotainment, apalagi lah, Silet lah, kemudian Seleb.com dan lain-lain, Tempo dan lain-lain, semua. Situ tulisannya Rasman versus Hotman. Sekarang gue tanya, kalau begitu tulisannya setara apa enggak? Setara. Enggak ditulis tuh Hotman di atas, Rasman di bawah, enggak gitu-gitu. Tapi itu pun tidak membuat saya congkak, sombong, angkuh. Karena kesombongan awal dari kehancuran. Dan orang sombong adalah sifat setan. Jadi saya selalu istighfar pada diri saya. Sama dengan hari ini. Saya baru nyampe di bandara, orang sudah ngantri. Bukan lagi 25 orang, puluhan jerit-jerit, Pak Rasman, Pak Rasman. Nah itu kalau Hotman kan dia pasti posting tuh. Oh ngantri. Tadi sampai di kampung saya, kampung-kampung istri saya, oh ngantri. Orang kejar-kejar jerit-jerit di sana. Pak Rasman ramai ya. Karena saya berasal dari bawah, jadi saya mengerti. Memang kita hebat hari ini untuk disombongkan? Kan enggak. Dalam Islam, dalam ajaran agama yang saya pahami, khairun nas anfa'u linnas. Orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau sesama kita sebagai manusia, ada yang sakit, kita doakan dia sehat. Karena sakit itu ada 2 pilihannya. Kata Allah, 1 menghapuskan dosamu, kalau kau sabar. Yang kedua teguran dari Tuhan, ya koreksi aja. Saya meyakini bahwa di ajaran non-muslim juga begitu. Ya, saya nggak perlu ajari seorang Hotman Paris untuk membaca Injil. Tapi saya kasih aja dia 1 firman Tuhan ya, dalam Alkitab. Saya sebut begini, saya baca ya, dalam surat Timotius. Ya, silakan di Hotman baca. Dalam surat Timotius, saya lupa ayat berapa. Gitu ya. Ketika Rasul Paulus memberitahu kepada murid-muridnya Timotius bahwa orang baik, ya ingat itu ya, tidak akan pernah terkena bencana, tapi orang fasik pasti celaka. Itu di Alkitab. Artinya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, dia tidak akan terkena bencana. Jauh dari dia itu. Tapi orang yang fasik, orang yang jahat, ya pasti akan celaka. Kalau saya sinkronisasi dengan Al-Quran, saya lihat di Injil, ini memang semua ajaran agama mengatakan begitu. Kalau kita lihat dari ajaran agama Hindu, Buddha, mereka mengenal yang namanya apa? Karma. Hidup ini tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Kau tanam padi, pasti tumbuh padi. Kau tanam singkong, tumbuh singkong. Kau nggak mungkin tanam padi, tumbuh kelapa. Itu nothing. Jadi ini masih ada koreksi gitu. Jadi kita masih ikhlas ya. Ada orang yang berkembang. Saya selalu bilang di depan media semua ya. Apakah Rasman anak kampung, anak jual ayam yang dibilang miskin sama si Hotman? Ya, saya ini bukan orang kaya, nggak bisa beli Lamborghini. Kata si Hotman. Kata dia, saya nggak bisa bilang saya bisa beli Lamborghini. Enggak, saya nggak akan ngomong. Saya nggak akan ngomong berapa kekayaan saya. Allah marah. Allah marah. Karena hidup saya qanaah. Jadi, dalam ajaran agama yang saya katakan, yang saya pahami bahwa yang harus tinggi adalah harga diri, yang rendah adalah, yang harus tinggi adalah harga diri, yang rendah adalah hati. Bukan dibalik-balik. Nah, jadi kalau saya secara manusiawi, sekali lagi saya katakan bahwa dengan sakitnya saudara Hotman, saya prihatin, saya doakan, semoga beliau sehat, dan kami bisa bersidang untuk tanggal 27 Februari 2025, hari Kamis mendatang. Dan itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pastikan ke dia. Karena ketika Hotman melaporkan saya 10 Mei 2022, dalam teori hukum, siapa yang mendalilkan, maka dia membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan.
Nah, kalau dia menuduh saya melakukan pencemaran nama baik, dia mesti buktikan. Maka ruangnya di persidangan. Saya akan tanya, seperti yang disampaikan Bu Ida kemarin ketika kita lihat di berita acara pemeriksaan. Dia sebut bahwa dia mengatakan bahwa payudara atau buah dada dari Iklim Hakim itu keras. Ditanyalah sama Rahmat, dengan cara apa saudara mengetahui itu keras? Nah, itu baru poin-poin sedikit saja saya kasih clue. Nanti akan mendalam lagi. Nah, jadi sampai terjadi perdebatan, ini buah dada yang ditanya, kok dia jawab, itu nggak ada di chattingan. Loh, ini kok ke chattingan? Nggak ada hubungan chatting. Chatting itu ada di gua. Chattingan itu ada di gua. Itu yang akan gua uji nanti ke dia. Nah, mudah-mudahan dia sehat gitu. Nah, tapi kan dia umur 64. Suka begadang. Kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Gitu. Ya sudah, datang aja ke majelis. Majelis sudah leh, gua nggak usah lagi, selesai urusan. Udah, kita maafin. Saya tidak senang ya, ingat ya, saya masih ingat. Meninggal sahabat saya Alvin Lim bulan lalu. Ya, saya sedih, saya prihatin. Saya pernah ribut sama Alvin Lim, pernah banget. Ketika saya berada di kasus Vina Eki bela polisi, dia hantam saya. Tapi saya telepon, saudaraku, ya begini kita. Dia meninggal, saya sedih. Saya datang. Tapi Hotman memposting di Instagram dia, sisa musuh. Gila nggak? Sisa musuh tinggal gua, katanya saya. Rasman. Bayangin. Nah sekarang, saya udah bilang akan muncul Alvin Lim baru, akan muncul Rasman baru. Lah sekarang muncul Firdaus. Ya terlepas dari kontroversi Firdaus, tapi Firdaus itu juga anaknya cerdas. Nah kemudian, tentang Firdaus ya, saya klarifikasi. Firdaus dia fokus menangani Parvi, karena dia calon ketua umum Persatuan Artis Film Republik Indonesia atau seluruh Indonesia. Dia fokus ke sana. Di kasus ini, biar dia concern, ini biar kami yang tangani. Jadi jangan ada sampai berita-berita di luaran seolah-olah ya Rasman memecat, ini enggak ada. Kami solid. Tapi dalam penanganan perkara ini kita minta agar Adinda Firdaus fokus di Parvi dan fokus di laporan dari Bapak Ketua PN Jakarta Utara di Baris Krim. Itu saja komentar saya.